Bersyukur kepada Allah kita panjatkan, malam ini menjadi malam yang teramat mulia buat kita bersama, di mana banyak orang malam hari ini mengkhawatirkan diri pribadinya dan keluarganya dari virus-virus yang mematikan. Tapi alhamdulillah kita malam hari ini masih bisa melaksanakan rutinitas istiqomah kita hadir ke majlis ini. Kita tidak khawatir ada virus yang akan mematikan kita, karena kita sadar bahwa al-amru kulluhu biyadillah. Seluruh perkara urusan dunia yang terjadi dalam kehidupan kita, apakah itu yang baik atau yang buruk, tidak terlepas dari ketentuan Allah Subhanahu. Maka malam hari ini kita hadir dalam taklim rutin kita. Kita baca ratibul haddar, kita baca sholawat, kita baca maulid, kita baca wirid-wirid yang diajarkan oleh guru kita. Ini mudah-mudahan menjadikan sebab kita semua diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam hari ini saya turut serta berbahagia bisa hadir ke majlis yang mulia ini duduk bersama beliau guru kita Al-Habib Zain. Bahwa saya datang kemarin niatnya mau silaturahim dan juga nimba ilmu kepada beliau, karena putra saya dengan putra beliau bersahabat di pondok pesantren. Maka alhamdulillah berkah wasilah kedua putra kami, kita pun sama-sama bersahabat, alhamdulillah. Maka malam hari ini ilmu yang sudah kita dapat mudah-mudahan menjadi ilmu manfaat. Amin. Kalau saya boleh cerita, saya dulu pernah ngajar tuh di sekolahan belakang. Saya ngajar agama di situ hampir setahun setengah. Itu unitnya ada SMP, SMA, STM, SMK, SEMEA. Seluruh unitnya atasnya bukan orang kita yang megang. Tapi sayang 1000 sayang 99% yang sekolah di situ anak kita umat Islam. Na'udzu. Kenapa ini penting saya sampaikan? Karena dari 40 siswa yang sekolah yang saya ajarin, 3 orang yang bisa mandi hadas. Berapa yang nggak bisa berarti? Berapa? Satu kelas 37 yang geblek. Kalau usia SMA tidak mampu mandi hadas besar, padahal sudah usia balik, dia wajib melaksanakan perintahnya kepada Allah. Dia wajib mandi hadas besar, dia wajib berwudu, dia kudu bisa melaksanakan sholat. Cuman 37 orang nggak pada bisa. Ini lillahi ta'ala saya ngomong gini, ini sering saya sampaikan begini. Kalau dalam satu kelas ada 37 siswa dan siswi yang gak paham tentang ilmu agama, ada berapa ratus sekolahan di Jakarta yang generasi-generasi Islamnya gak bisa mandi hadas besar. Ayo pikirin. Tanggung jawab siapa ini? Tanggung jawab kita orang Islam. Bahwa ketika ada usia remajawan, remajawati, dia wajib melaksanakan ibadah. Maka sebelum dia melakukan ibadah, dia kudu paham ilmunya. Ilmu dapatnya di sini, bukan di BKT. Benar apa benar? Ini tempat begini nih yang orang jarang mau duduk. Tempat begini nih yang kita nggak berasa bahwa dosa-dosa kita lagi diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tempat kayak begini ketika turunnya hujan, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Apalagi guru kita ngajarin bener sholat sunnah nawafil, sholat sunnah yang dikerjakan ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Lalu bagaimana kita bisa bertakarrub kalau mandi hadas besarnya aja nggak bisa? Maka sering saya menyampaikan buat teman-teman seperjuangan bahwa tantangan kita hari ini bukan tantangan melawan senjata, tapi lewat pemikiran. Kalau hari ini banyak orang yang berbeda paham dengan kita, yang berbeda aliran dengan kita, silahkan, karena semua ada pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu. Semua ada tanggung jawabnya. Hari ini aja kita habis sembahyang banyak yang beda. Ada yang ngusap muka, ada yang gak ngusap muka. Ada nggak? Kita yang ngaji kudu paham. Yang gak ngusap muka jangan diomelin. Cuman kalau kita yang ngusap muka diomelin, kita gampang yang ngomelin. Akur ya, Bib. Ini yang beliau bahas kitab At-Taqriratus Sadidah.
Dalam kitab yang ringan, kalau kita mengkaji ilmu fikih, sholat itu kata ulama lughatan ad-du'a wa istilahan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Sholat itu menurut definisi lughah, menurut ahli bahasa, doa. Kenapa dikatakan doa? Karena dari awal kita takbir sampai salam isinya doa. Menurut istilahan aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Ini nggak perlu saya artiin dah. Udah ngerti semua ya? Udah ya? Udah manggut-manggut aja, Bib. Enak ngaji begini, guru nggak capek ngajarin ini. Pinter semua, amin. Amin. Kata ulama, sholat itu menurut istilah aqwalun ucapan, wa af'alun perbuatan, muftatahatun bit takbir yang diawali dengan takbiratul, diakhiri dengan ucapan. Berarti ketika kita melaksanakan takbiratul ihram, selama kita sholat itu belum selesai itu sholatnya. Kalau udah ngucap salam, sholatnya selesai belum? Ada imam at-tahiyat lama banget, udah nggak baca apa-apa, belum ngucap salam, yang di belakang boleh duluin nggak? Makmumnya ada kiai di belakang, boleh nggak? Agak boleh bang, biar kata kiai juga batal. Kenapa? Karena sholat diawali dengan takbir, diakhiri dengan ucapan. Berarti kalau kita udah ngucap salam, sholatnya selesai. Boleh nggak ngusap muka? Boleh. Jangankan ngusap muka, lu makan sepiring, lu ngopi, boleh nggak? Boleh. Besok kalau diprotes lu kata gitu, yang salah muka orang lu usap. Ya, Bib. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelah lu usap. Benar apa benar? Maka kalau rajin ngaji, insya Allah ilmunya ketemu. Bahwa ketika ada orang yang menyalahkan amaliyah kita, itu otaknya ada cetek. Kalau rajin ngaji, insya Allah yang disalahin kita punya dalilnya. Kenapa kita ngusap muka? Sholatnya udah kelar bang. Benar apa benar? Udah kelar. Jangankan tiba ngusap, gue garuk juga boleh. Boleh nggak? Boleh. Nih besok biar punya jawaban ya. Serius ini ngomong. Jadi kalau hari ini banyak orang yang bertentangan dengan kita, silakan, karena semua ada pertanggung jawab. Tapi saya mesen buat teman-teman sahabat-sahabat yang hari ini usianya di bawah 30, bahwa perjuangan kita bukan hari ini. 20 tahun yang akan datang ini kampung jadi tanggung jawab kita. Dari mana kita mulai? Dari rumah kita. Bahwa ke depan ini pembangunan jalanan infrastruktur akan lebih maju dari ini. Itu di pinggir tol Jakarta Cikampek ada kereta cepat bang. Kurang dari 30 menit nyampe ke Bandung. Ente kalau mau buru-buru ada kereta lewat, lu lompat aja. Nyampe nggak kira-kira? Mampus. Yang kudu kita pikirin bukan infrastrukturnya sebagus apa, tapi bagaimana akidah kita ke depan. Kalau hari ini tidak kita bentengi dengan akidah, saya aja masih mikirin anak saya. Beliau juga masih mikirin anak beliau. Bahwa ke depan tanggung jawab moral kita di hadapan Allah bagaimana. Maka mutlak perkembangan agama Islam bukan hanya tanggung jawab habaib, kiai, guru ngaji, bukan. Majlis taklim bakal sepi kalau nggak ada yang ngaji. Emang bisa Habib ngajar dewek-dewek? Bisa nggak? Malam Senin depan abang nggak usah pada datang nih. Jangan pada datang ya. Kira-kira Habib ngajar nggak? Ngajar nggak? Lu takut-takut amat nyawajar. Ini makan ceritanya umpama, ngajar nggak? Lah kagak, ngomong sama siapa dia? Bubarin pengajian gampang, tapi tanggung jawab moral kita besok di hadapan Allah bagaimana? Kenapa itu majlis taklim bisa bubar? Karena nggak ada yang ngaji. Kenapa itu majlis taklim bisa hilang jamaahnya? Karena nggak ada yang ngaji. Kita yang dititipi ilmu ini selesai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya malam Ahad ngajar di Caman itu musola dari 2009. 1 tahun saya off istirahat karena ketika saya datang udah nggak ada yang datang deh. Jamaahnya 5 orang, yang satu budak.
Bener ini. Lu nggak percaya gua anterin ke rumahnya. Yang atuh budak kita ngomong, dia doang kalau ngomong pengen didengerin. Orang budak kan begitu ya. Tapi alhamdulillah habis lebaran kemarin hampir ada 15, 20 sampai 30 orang. Alhamdulillah. Artinya tanggung jawab moral orang-orang yang dititipi ilmu seperti beliau guru kita akan seperti apa besok di hadapan Allah ketika beliau dititipi ilmu tidak bisa memberikan kepada orang yang butuh. Maka kata Nabi, la yanbaghi lil alim ayyaskuta ala ilmihi wa la yanbaghi lil jahil ayyaskuta ala jahli. Yang punya ilmu ngajar, jangan diam. Kalau ada orang salah dandanin. Kalau ada orang keliru lurusin. Kalau yang geblek belajar, jangan so tahu.